Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu atas kami, dan taruh rema firman-Mu atas hidup kami, mampukan kami untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-26. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengarkan itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu harta atau keselamatan. Di dalam perikop ini diceritakan ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya apa yang dilakukan pemuda ini adalah suatu bentuk kerendahan hatinya. Orang muda ini tidak sama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sombong dan selalu menyerang Tuhan Yesus dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai peraturan adat istiadat, dengan berbagai hukum-hukum manusia. Sebagai manusia, wajar sih jika ingin tahu persyaratan apa sih untuk bisa hidup kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mari perhatikan ayat yang ke-16. Pemuda ini bertanya, "Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk bisa memperoleh hidup yang kekal?" Satu sisi, dengan kerendahan hati, pemuda ini bertanya tentang bagaimana syaratnya atau cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau dilihat dari ayat yang ke-16, dengan bertanya perbuatan baik apa, sebenarnya pemuda ini menunjukkan bahwa sadar tidak sadar pemikiran dari pemuda ini sudah terpengaruh oleh ajaran adat istiadat orang-orang Yahudi pada saat itu.
bahwa menurut mereka masuk surga itu adalah suatu hadiah atau upah yang didapat seseorang asalkan orang ini melakukan kebaikan selama hidupnya. Nah, Tuhan Yesus di ayat yang ke-17 menjawab pertanyaan pemuda ini dengan kembali bertanya, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Kalau kita melihat jawaban yang diberikan Tuhan Yesus, sebenarnya pertanyaan pemuda ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena sebenarnya orang muda ini tahu bahwa di dunia ini tidak ada suatu perintah dan hukum yang baik selain perintah dan hukum yang datangnya dari Tuhan. Hal ini sebenarnya sama dengan perkataan dari Tuhan Yesus di ayat yang ke-17 yang dikatakan hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Garis bawahi kata segala. Pemahaman dari pemuda ini tentang syarat masuk di dalam hidup yang kekal itu sebenarnya hanya sebatas asalkan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita punya iman, kita sudah bisa masuk surga. Atau mungkin pemahaman orang muda ini tentang syarat untuk hidup kekal hanya sebatas asalkan mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita memiliki iman, kita melakukan perintah Allah untuk tidak membunuh, tidak berzina, dan sebagainya. Dan lain-lain, itu artinya dia sudah bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi lebih dari itu kalau kita perhatikan kata segala di dalam ayat yang ke-17, segala perintah, kita harus menuruti segala perintah Allah. Ini maksudnya adalah kita itu harus benar-benar hidup tanpa dosa. Jawaban dari Tuhan Yesus sebenarnya menunjukkan bahwa Alkitab memang mengajarkan kalau seseorang mau mentaati firman Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup. Tetapi ketaatan yang dimaksud di sini oleh Tuhan Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-17, kata segala, melakukan segala perintah, kata segala ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang itu tidak mungkin bisa melakukan suatu ketaatan itu secara sempurna. Karena sebagai manusia pasti banyak kelemahan, pasti banyak kekurangan. Maka tidak ada seorang pun bisa dibenarkan hanya karena taat atau berbuat baik saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bahwa hidup kekal bisa diperoleh seseorang itu bukan karena suatu perbuatan baik. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu bukan dari usaha kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menunjukkan suatu perintah di ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesama. Di ayat yang ke-19 dikatakan seorang pemuda ini otomatis menjawab bahwa semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perintah-perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus semuanya sudah dia lakukan. Jawaban pemuda ini menunjukkan bahwa orang ini termasuk ke dalam tipe orang yang merasa diri selalu benar. Loh Tuhan, saya sudah melakukan semuanya. Tidak membunuh, tidak berzina, baik kepada sesama, hormat kepada orang tua. Nah, dia merasa benar karena dia telah melakukan segalanya itu dengan sangat baik. Pemuda ini benar-benar mengira bahwa dia benar-benar telah taat dan sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Tetapi saat Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
begitu mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, pemuda ini langsung pergi dengan sedih. Anak muda itu tidak mampu lagi menerima ajakan dari Tuhan Yesus ke tahap yang lebih sempurna selain mentaati hukum Tuhan. Makanya di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, turutilah segala perintah Allah. Kata segala ini menunjukkan suatu kesempurnaan, tidak hanya mentaati hukumnya saja, tetapi lebih ke tahap yang lebih tinggi dengan memberikan diri di hadapan Tuhan, dengan memberikan segala yang ada di dalam diri kita. Mungkin waktu kita mau benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan untuk menjual semua hartanya yang dikerjakan pemuda itu, dia langsung undur diri dengan sangat sedih. Artinya apa? Pemuda ini masih begitu terikat dengan hal-hal duniawi yang berhubungan mungkin dengan kekayaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, hati-hati dengan harta benda atau kekayaan yang kita miliki. Kenapa harus berhati-hati? Apakah kita tidak punya hak? Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Tuhan tidak melarang semua orang itu untuk kaya, tidak melarang. Tetapi ingat, kekayaan akan jadi sangat berbahaya jika hati seseorang itu benar-benar sudah terpaut dan terikat dengan kekayaan itu sendiri. Dan ketika hati ini sudah terikat dengan kekayaan, dengan harta benda yang kita miliki, sadar tidak sadar, kekayaan ini akan sangat mungkin dapat mengalihkan perhatian kita kepada kekayaan itu daripada kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Kemungkinan pemuda ini memang dia sudah melakukan semua yang baik, semua perintah Tuhan sudah sangat-sangat dia turuti. Tetapi untuk menjual harta, pemuda ini masih pikir-pikir bagaimana harus menjual harta. Dia berjuang dari nol sampai dia bisa sukses. Dan pada akhirnya untuk sukses, dia harus merelakan hartanya untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Sebenarnya dari kisah pemuda ini ada hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Kekayaan itu bisa jadi menjadi petaka untuk kita, bisa jadi menjauhkan hidup kita dari kasih Tuhan. Jika apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki salah kita gunakan. Dalam arti semuanya itu lebih mendominasi hati kita, pikiran kita untuk lebih fokus kepada harta benda daripada kepada Tuhan. Yang pasti saat Tuhan percayakan harta benda kepada kita, yang harus kita kerjakan adalah tetap berhati-hati dan berdoa pada Tuhan supaya hati kita tidak lagi terikat dengan kekayaan atau harta benda yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya hanya duniawi. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang kaya. Tetapi yang Tuhan tetap inginkan, sekalipun Tuhan berkati hidup kita berlimpah-limpah, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki sesungguhnya itu adalah bonus saja. Tetapi lebih dari itu, hidup kekal, itu yang lebih berarti di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lebih bijaksana ketika Tuhan percayakan begitu banyak harta benda, ketika Tuhan percayakan begitu banyak kekayaan. Tetaplah rendah hati dan tetaplah ingat bahwa itu semua hanya titipan. Dalam 1 detik kalau Tuhan mau, semuanya bisa musnah begitu saja. Tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan tidak bergantung dengan harta duniawi, orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Orang itu akan memperoleh perkenanan kepada Tuhan.
orang itu akan memperoleh perkenanan dari Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari dari pemuda ini adalah keselamatan dan hidup kekal terjadi atas hidup kita atau atas manusia hanya karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu bukan usaha dari manusia. Mungkin bagi kita susah ya melakukan sesuatu dengan sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi ingat di ayat terakhir dikatakan bahwa bagi Tuhan segala hal itu mungkin, termasuk untuk memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat menghapuskan semua dosa-dosa manusia. Jadi bersyukurlah di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang yang sombong. Kita merasa hidup kita sudah benar. Tetapi ingat satu hal, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena kekayaan atau karena usahanya sendiri. Tetapi kita orang percaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran ini, kita sudah bisa mengambil keputusan. Harta atau keselamatan yang akan kita pilih. Sekali lagi, tidak ada larangan untuk kita memiliki banyak berkat. Tetapi Tuhan ingatkan melalui pemuda ini, hati-hati. Segala sesuatu yang kita miliki bisa saja membawa petaka untuk kita ketika kita salah mengartikan segala yang kita punyai itu. Ketika hati kita lebih fokus, lebih mementingkan apa yang kita punyai daripada Tuhan, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ingat keselamatan dan hidup kekal yang kita peroleh kelak itu bukan karena usaha kita sebagai manusia. Manusia terbatas, perbuatan baik apapun yang kita kerjakan tidak pernah bisa menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhanlah, hanya karena pengorbanan Tuhanlah yang mampu membawa keselamatan itu di dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa, saya berharap kita benar-benar menjadi seorang yang sungguh-sungguh dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mau belajar untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kita mau sungguh-sungguh untuk serius di hadapan Tuhan. Selama kita mendapatkan kesempatan, selama kita masih berkesempatan hidup, artinya kita harus melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal duniawi, tetap fokus kepada Tuhan. Karena kekayaan, kehormatan duniawi bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Tetapi ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, disitulah Tuhan yang akan menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya oleh anugerah Tuhan, keselamatan terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu kami memperoleh hidup yang kekal. Hanya melalui Engkau jalan satu-satunya bagi kami untuk kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kekal dapat kami peroleh hanya karena anugerah-Mu. Kami sadar Tuhan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan duniawi tidak akan bisa membawa kami kepada hidup yang kekal, tapi hanya karena anugerah dan kasih-Mu yang membawa kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Segala sesuatu yang kami miliki saat ini hanya bersifat fana, tetapi ketika kami memiliki Engkau di dalam hidup kami percaya itulah sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya Tuhan. Itu adalah sukacita yang sebenarnya ketika Engkau ada di dalam hidup kami, ketika hidup kami benar-benar melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa
Untuk setiap kami yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang sakit dengan darah Yesus akan disembuhkan. Yang saat ini mengalami pergumulan berat dengan kuasa darah Yesus, dari Tuhan Yesus, jalan keluar Tuhan akan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.